Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan salam sehat untuk kita semua. Bertemu kembali dengan saya Estu Handayani, dosen pengampu mata kuliah kepemimpinan. Pada pertemuan ini, saya akan membahas mengenai pemimpin dan organisasi formal, informal, kekuasaan, dan konflik. Pada slide pertama, kita akan membahas mengenai organisasi formal. Apa sih organisasi formal itu? Organisasi formal mengacu pada organisasi di mana terdapat dua orang atau lebih yang berkumpul untuk mencapai tujuan bersama dengan hubungan hukum dan resmi, atau kumpulan dari dua orang atau lebih yang mengikatkan diri dengan suatu tujuan bersama secara sadar serta dengan hubungan kerja yang rasional. Biasanya organisasi formal ini dipimpin oleh manajemen puncak dan memiliki seperangkat aturan dan peraturan untuk diikuti oleh anggota organisasi. Beberapa contoh organisasi formal dapat kita lihat atau kita temukan pada perusahaan perseroan. Kemudian juga dapat kita lihat di institusi pendidikan seperti sekolah. Kemudian juga contoh yang paling besar adalah organisasi formal dalam negara kita sendiri dan lain sebagainya. Beberapa keuntungan adanya organisasi formal yaitu dapat memiliki suatu struktur yang terumuskan dengan baik, yang mana struktur tersebut menerangkan hubungan otoritas kekuasaan, akuntabilitas dan tanggung jawab. Kemudian juga adanya hubungan bagaimana bentuk saluran-saluran kegiatan, kemudian melalui apa komunikasi itu berlangsung, kemudian adanya penunjukan tugas yang terspesifikasi bagi masing-masing anggotanya. Jenis dari struktur organisasi formal itu adalah organisasi lini dan staf organisasi. Kemudian juga ada manajemen organisasi, matrik organisasi, yang mana ciri-cirinya adalah adanya kesatuan perintah, kemudian adanya pembagian kerja yang jelas dan mudah untuk dilaksanakan. Kemudian juga organisasi ini tergantung pada satu pimpinan manajemen. Organisasi formal memiliki pula kelemahan dan kelebihan. Kelemahan dari organisasi formal di mana pemimpin cenderung otokratis. Kemudian adanya ketergantungan kepada atasan itu sangat tinggi dan dominan. Kemudian adanya batasan kesempatan karyawan untuk berkembang. Jadi tidak mudah untuk berkembang langsung. Tetapi memiliki pula kelebihan dalam organisasi formal yaitu cepatnya dalam pengambilan keputusan. Kemudian juga pengendalian organisasi juga menjadi lebih mudah. Kemudian terdapat solidaritas antar karyawan juga tinggi. Selain itu juga kelemahan yang lain adalah pada organisasi formal di mana membutuhkan biaya yang besar untuk operasionalnya. Misalkan kayak negara kita atau institusi sekolahan atau perusahaan perseroan. Kemudian juga di tingkat operasional itu terdapat tidak jelas antara perintah dan nasihat. Jadi kadang-kadang atasan kita itu menyuruh, tetapi juga bisa jadi dia menasihati kita. Kemudian solidaritas antar karyawannya itu rendah. Kelebihan yang lain dari organisasi formal adalah pembagian tugas yang jelas. Kemudian mendorong timbulnya spesialisasi dan disiplin yang tinggi terhadap karyawan, terhadap anggota organisasi, dan lain-lain.
Kemudian juga adanya penempatan orang pada tempat yang tepat. Sehingga misalkan kita punya kompetensi di bidang IT, maka akan ditempatkannya di bagian informasi. Jadi tidak ada overlap atau pekerjaan yang tidak sesuai dengan bidang studinya. Kemudian kelebihan yang lain adalah koordinasi pun akan menjadi mudah untuk dijalankan. Organisasi formal ini dapat kita lihat pada organisasi dalam bentuk garis dan staf, di mana ciri-cirinya. Struktur ini umumnya digunakan untuk organisasi besar. Kemudian bidang tugas beraneka ragam sehingga memerlukan bantuan dari banyak staf. Terdapat pengawasan dan spesialisasi yang berkembang dengan baik di dalam organisasi tersebut. Dapat kita lihat dari slide ini, yaitu ada contoh dari struktur organisasi PT Pos Indonesia atau Persero. Kita bisa lihat ya, puncak pimpinan itu adalah pemegang saham, kemudian ada dewan komisaris, kemudian di struktur utama ada direktur utama, ada wakil direktur utama. Jadi ini strukturnya berbentuk garis. Jadi di mana di sini terdapat bagian-bagian apa saja yang ada di bawah direktur utama. Jadi ini penempatannya juga jelas, kemudian pekerjaannya juga jelas. Seperti ini ada direktur surat dan paket, ada direktur teknologi dan jasa keuangan, ada direktur retail dan properti, ada direktur keuangan, ada direktur sumber daya manusia dan umum. Dan masing-masing direktur ini memiliki staf yang jelas pula. Selanjutnya adalah organisasi informal. Organisasi informal merupakan kumpulan dari 2 orang atau lebih yang terlibat pada suatu aktivitas serta tujuan bersama yang tidak disadarinya. Contoh paling simpel aja adalah kita makan malam bersama teman berdua. Nah, itu adalah kegiatan yang memiliki tujuan kadang kita tidak sadari karena secara informal. Mungkin di makan malam tersebut banyak ide-ide yang kita keluarkan, banyak angan-angan atau apa yang tanpa kita sadari terlebih dahulu. Organisasi informal juga mengacu pada struktur sosial yang saling terkait yang mengatur bagaimana orang bekerja sama dalam kehidupan nyata. Organisasi informal ini terdiri dari saling pengertian, bantuan, dan persahabatan di antara anggota karena adanya hubungan interpersonel yang mereka bangun satu sama lain. Kemudian juga ada norma sosial, koneksi, dan interaksi dalam mengatur hubungan antar anggota. Jadi sangat berbeda dengan organisasi formal. Lebih fleksibel dan lebih rileks ya. Walaupun berbeda dengan organisasi formal, tetapi anggota organisasi informal ini juga memiliki tanggung jawab yang resmi. Mereka lebih cenderung saling terkait dengan nilai-nilai dan kepentingan pribadi mereka tanpa adanya diskriminasi. Sifat dari organisasi informal, di mana terdapat hubungan di dalamnya lebih bersifat spontan dan tidak terorganisasi, tidak terdapat pemimpin, tidak bertitik tolak pada pengendalian manajemen. Jadi misalkan ada 2 orang anggota, siapapun bisa dapat menjadi pemimpin. Jadi tidak terikat dan lebih spontan ya. Beberapa kelebihan dan kekurangan dari organisasi informal, di mana untuk organisasi informal kelebihannya dapat memberikan dukungan terhadap organisasi. Kemudian juga menstimulasi komunikasi yang merupakan alat komunikasi tambahan. Kemudian juga adanya pemuas kepentingan sosial. Kemudian terdapat kompensasi bagi manajer yang kurang memiliki kapabilitas. Kekurangan dari organisasi informal yaitu merupakan atau adanya sumber desas-desus.
kemudian mudah terciptanya konflik, kemudian mendorong penolakan terhadap perubahan organisasi. Kita bisa lihat di sini perbedaan dari organisasi formal dan organisasi informal dilihat dari ciri-cirinya. Ciri-ciri dari hubungan antar pribadi, di mana pada organisasi formal itu hubungan pribadinya itu jelas karena telah ditentukan sebelumnya. Sedangkan pada organisasi informal ini tergantung dari kebutuhan. Kemudian dari segi kepemimpinan. Pada organisasi formal, kepemimpinan itu ditetapkan dan ditunjuk. Seperti tadi PT Pos dan Giro. Direktur utama itu tidak bisa muncul secara dadakan atau dipilih dari anggota, tetapi itu adalah ditetapkan oleh pemerintah, yaitu oleh Kementerian BUMN. Sedangkan pada organisasi informal, kepemimpinan itu akan muncul secara sendiri, secara langsung, dan dipilih dari para anggota. Kemudian untuk pengendalian perilaku, pada organisasi formal itu adanya penghargaan dan juga adanya penalti atau hukuman. Jadi satu saat kita akan senang mendapatkan penghargaan atau apresiasi, tetapi kita juga akan bisa dihukum atau mendapatkan penalti jika kita melakukan suatu kesalahan. Kemudian organisasi informal, pengendalian perilakunya adalah pemenuhan kebutuhan. Kemudian dari ketergantungan, pada organisasi formal ini sangat tergantung atau lebih ada ketergantungan kepada organisasi, sedangkan pada informal itu sama sekali tidak ada ketergantungan terhadap organisasi. Jadi kita bisa lihat perbedaan utama antara organisasi formal dan informal adalah aturan, peraturan, dan prosedur mengatur organisasi formal, sedangkan norma sosial, kepercayaan, dan nilai-nilai mengatur organisasi informal. Jadi itu yang bisa kita lihat dari perbedaan setelah kita membahas beberapa slide sebelumnya. Kemudian terdapat struktur kepemimpinan, di mana orang yang memiliki kekuasaan, kewenangan, kepemimpinan, dan pengaruh dalam suatu sistem sosial. Kemudian juga terdapat kumpulan individu yang bertindak bersama-sama atau sendiri-sendiri dalam membuat keputusan. Kita dapat lihat dari power struktur, kekuatan dari struktur. Terdapat dua, yaitu adanya monomorfik dan adanya polimorfik. Monomorfik merupakan kekuasaan yang sama dipegang oleh beberapa orang atau orang yang sama memegang kewenangan atau kekuasaan tentang beberapa hal yang berbeda. Sedangkan untuk polimorfik adalah kewenangan yang berbeda dipegang oleh orang yang berbeda pula. Kita bisa membedakan antara mono dan polimorfik. Kemudian untuk tingkat kekuasaan, ini dapat kita lihat terbagi atas 3, ada tingkat atas, tingkat menengah, dan tingkat bawah. Di mana pada tingkat atas kekuasaan ini menyangkut kebijaksanaan yang dapat mempengaruhi semua orang atau anggota dari organisasi tersebut. Kemudian untuk tingkat menengah ini berhubungan dengan menyangkut pelaksanaan kegiatan dan pengaruhnya juga tidak luas seperti tingkat atas, dia pengaruhnya adalah terbatas. Untuk tingkat bawah kita dapat lihat kekuasaan yang menyangkut hal-hal yang kecil yang bersifat teknis. Jadi pengaruhnya pun sangat terbatas untuk kalangan yang terbatas. Tidak luas kekuasaannya seperti tingkat atas ataupun tingkat menengah. Dalam kepemimpinan atau organisasi juga terdapat konflik, yaitu di mana situasi yang terjadi ketika ada perbedaan pendapat atau perbedaan cara pandang di antara beberapa orang, kelompok, atau organisasi. Kemudian juga sikap saling mempertahankan diri, sekurang-kurangnya di antara dua kelompok tersebut yang memiliki tujuan dan pandangan yang berbeda dalam upaya mencapai satu tujuan, sehingga mereka berada dalam posisi oposisi, bukan dalam posisi kerjasama.
Dari konflik dalam suatu organisasi dapat berkembang karena berbagai sebab dan akibat. Salah satu atau beberapa penyebab terjadinya konflik adanya batasan pekerjaan yang tidak jelas. Jadi ini sering terjadi ya. Jadi si A mengerjakan ini, si B juga mengerjakan hal yang sama. Kemudian bukan bagiannya, bukan bidang yang digeluti, tetapi dia mengerjakan hal tersebut. Jadi banyak sekali pekerjaan yang tidak jelas. Kemudian juga adanya hambatan dalam berkomunikasi. Mungkin adanya miskomunikasi. Kemudian adanya tekanan waktu. Misalkan pekerjaan yang harusnya dikerjakan 2 hari ini ditargetkan harus selesai dalam waktu 1 hari. Kemudian adanya standar, peraturan dan kebijakan yang tidak masuk akal. Jadi banyak standar operating prosedur yang dibuat untuk memenuhi persyaratan saja, tidak sesuai dengan kondisi di lapangan. Kemudian adanya pertikaian antar pribadi, kemudian adanya perbedaan status, kemudian adanya harapan-harapan yang tidak terwujud. Permasalahan yang terjadi akibat konflik sebenarnya dapat dicegah, yaitu dengan cara pendisiplinan, di mana harus dipertahankan disiplin sehingga dapat digunakan untuk mengelola dan mencegah konflik. Kemudian juga adanya pertimbangan pengalaman dalam tahapan kehidupan, di mana konflik dapat dikelola dengan mendukung staf atau pegawai untuk mencapai tujuan sesuai dengan pengalaman dan tahapan hidupnya. Jadi kalau kita lihat di poin 2 ini adalah penghargaan. Jadi kalau memang karyawan itu punya perform yang bagus, maka ya diberikan apresiasi. Kemudian ditempatkan di bagian yang sesuai dengan pengalaman kerjanya. Dan jika misalkan ada karyawan atau anggota organisasi tidak kapabilitas terhadap pekerjaannya, bisa juga kita tempatkan di tempat yang lebih cocok. Jangan ditempatkan di tempat yang dituntut pressure yang lebih tinggi, hasil produktivitas yang tinggi juga, sehingga dia tidak terkejar, tidak dapat mengikuti dengan apa yang dia hadapi. Kemudian terdapat beberapa strategi yang dapat digunakan untuk mencegah konflik. Jadi jangan sampai terjadinya konflik dalam organisasi, kita tidak tahu bagaimana sih mencegah konflik ini. Kita malas selalu mendekati konflik, yaitu kita harus menghindar. Jika ada konflik, sebaiknya kita menghindar. Kemudian juga kita dapat mengakomodasi dari adanya konflik tersebut. Kemudian kita bisa melakukan kompetisi, jadi kita bersaing secara sehat ya. Kemudian adanya kompromi dan negosiasi. Kemudian dilakukan pemecahan masalah atau kolaborasi. Ya, dalam pertemuan materi ini sebenarnya adanya diskusi kelompok, yaitu kekuasaan dan konflik dalam suatu kepemimpinan. Tapi karena ini pembelajaran online, maka diskusi kelompoknya kita pending terlebih dahulu dan kita hanya bahas mengenai materinya saja. Oke, demikian pemaparan pembahasan materi ini. Semoga materi ini dapat diterima dengan baik, dimengerti dan dipahami. Mohon maaf jika ada salah penyampaian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.